Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat karena itu yang mahal buat kita semuanya. Yang kita cari adalah sehat, iman, Islam yang melekat pada diri kita semuanya yaitu nikmat hidup dan nikmat kehidupan. Nikmat hidup itu nikmat yang melekat pada diri kita semuanya. Bernapas, jantung berdetak, darah mengalir itu nikmat hidup. Sedangkan yang kita cari ada di luar diri manusia nikmat kehidupan. Jabatan, harta itu nikmat kehidupan. Namun yang penting buat kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman Allah berikan kepada kita semua dan melekat pada diri kita semuanya. Dan semoga kita semua senantiasa bersyukur dan Allah tambahkan nikmat itu. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita hidup penuh kedamaian, penuh keimanan, dan insya Allah Allah akan mengampuni kita semuanya. Ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, "Jika engkau cinta kepadaku, ikuti nabimu. Jika kau ikut nabimu, aku akan mengampuni dirimu dan mencintai dirimu." Maka semoga kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran diajarkannya, dan kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan. Baik, tema kita hari ini adalah tanggung jawab orang tua. Di daerah timur, Jakarta Timur, ada satu keluarga yang bapaknya kerja luar biasa untuk anak dan istrinya. Ketika kebutuhan anaknya tidak diberikan kepada anak langsung, tapi lewat istrinya. Namun takdir berkata lain, si istri meninggal lebih dahulu. Karena kedekatan si anak dan si bapak kurang, akhirnya kurang komunikasinya. Ketika bapaknya sudah lagi tidak bekerja, dijual rumah itu kepada anaknya dan dibeli anaknya. Kemudian anak berkeluarga, ketika anaknya butuh duit, akhirnya tanpa komunikasi dengan bapaknya, dia jual rumah itu. Karena pada awal tidak ada komunikasi. Apa yang terjadi? Orang tuanya kemana-mana sekarang, terlantar. Satu, karena tidak ada komunikasi. Ingat, tanggung jawab orang tua bukan hanya kasih materi. Dia harus mengajarkan tauhid. Ingatkan Allah. Karena tugas itu tugas orang tua yang mulia. Anak adalah harta termahal yang kita miliki. Karena satu-satu barang yang bernyawa kita miliki. Bukan kita berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang subuh untuk anak kita semuanya. Maka sangat disayangkan kalau kita punya anak hanya memberikan materi, tidak memberikan bagian batinnya. Maka ada 3 yang menjadi tanggung jawab orang tua. Di dalam surat Luqman, surat 31, ayat 13. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan mengajarkan sesuatu, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan pernah mensyirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Bagaimana anak mau tahu tauhid kalau orang tua atau bapak tidak mengajarkannya? Maka tugas orang tua lah yang mengajar tauhid, bukan tugas orang lain. Guru adalah orang yang kita bayar untuk mengajar anak kita. Namun tanggung jawab sungguhnya adalah orang tua mengajarkan tauhid. Ingat, tugas pertama orang tua mengajarkan siapa Tuhannya, yaitu Allah. Ajarkan mereka tauhid, itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Yang kedua kata Allah, beri mereka teladan. Di surat Luqman juga ayat 16 Allah berfirman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fataqu fi sahra au fi sama au fil ardi ya'ti billah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, jika ada kebaikan di langit, di bumi, au fi sahr dalam batu, ya'ti billah innallaha latifun. Pasti Allah balas. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan balik ke diri kita semuanya. Anak meniru kita semuanya. Apa yang kita lakukan akan diturut anak kita semua. Maka ada istilah, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Jadi si anak akan mirip kelakuan bapaknya. Perhatikan, mungkin secara fisik kita mirip dengan anak kita semuanya. Ada mirip hidung kita, ada mirip rambut kita, persis. Bahkan tingkah laku pun sama. Mereka akan mirip kita semuanya. Maka hati-hati beri contoh pada mereka.
Karena apa yang kita lakukan semua akan tergambar pada mereka semua. Kalau kita mau jujur sebagai orang tua, lihat kelakuan anak kita semua hampir mencerminkan kelakuan kita semuanya. Waktu kita kecil seperti itulah kelakuan kita. Maka semua akan turun ke anak kita. Dan yang ketiga, ajarkan mereka sholat. Itu tanggung jawabnya. Di surat Luqman ayat 17, Allah berfirman, Ya bunayya aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf wa nahi munkar, wasbir ala ma sabak. Inna min dzalika min azmi umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruh manusia berbaik, cegah yang mungkar. Wasbir ala ma sabak. Sabarlah apa yang menimpamu. Ada 3 hal di sini. Suruh mereka sholat, otomatis sholat akan mencegah mereka dari keburukan keji dan mungkar. Selanjutnya, sabar apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmi umur. Itu urusan penting. Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan, urusan paling penting adalah sholat. Kalau kita mau memperbaiki keadaan kita, perbaiki sholat kita semuanya. Kalau kita memperbaiki keadaan anak kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki sholat kita. Ketika kita memperbaiki sholat, insya Allah semua urusan kita akan baik semua. Ingat, ada 3 tanggung jawab orang tua. Yang pertama tauhid, yang kedua teladan, yang ketiga sholat. Kita singkat TTS. Tauhid, teladan, sholat. Maka tugas kita mengisi pada mereka tauhid. TTS itu berikan kepada mereka. Ingat, ajar mereka tauhid. Yang kedua, beri mereka teladan. Yang ketiga, sholat. Itulah investasi terbaik kita semua. Ingat, apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita berikan terbaik, insya Allah kita mendapatkan kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, keburukan akan balik pada kita semuanya. Semoga kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang selalu memberikan contoh terbaik buat anak kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.